luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman-Nya. Mari kita agungkan nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Kita pujikan haleluya, haleluya 12 kali untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, minta Roh Kudus memimpin, menyertai kita. Kita sembah Dia dengan kesungguhan hati kita, Yesus yang sudah mengasihi hidup kita. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami SD Kristen Immanuel kembali beribadah kepada Tuhan. Baik itu kami yang ada di sekolah maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di rumah kami, hadirlah di sekolah ini, sehingga apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, mengurapi setiap kami yang melayani. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Pentakosta, di mana Yesus sudah mengasihi hidup kita, memberikan rohnya untuk kita. Kita wajib memberikan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Haleluya. Amin. Kita pujikan tiada berkesudahan. Tuhan Yesus itu baik. Yang di rumah juga ikut memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silakan berdiri, silakan bergerak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap dengan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dan selama-lamanya, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Anak-anakku sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman itu yang akan menolong hidup kita. Kita undang Roh Kudus, Roh yang manis, mengurapi kita sehingga kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan, dapat melakukannya. Melalui Roh Kudus kita diajar, kita dipimpin, kita dilindungi, disertai. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis,
datang ke atasku, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, haleluya. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus yang mengurapi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman itu yang menyegarkan kami, firman itu menumbuhkan iman kami, firman itu yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi Bu Utami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan Yesus hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua, SD Immanuel yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bu Utami akan membawakan renungan dengan judul Naik ke Surga. Nah, kira-kira siapakah yang naik ke surga anak? Tuhan Yesus. Yesus setelah mati
3 hari dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Ya, semua itu untuk kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita, baik guru maupun anak-anak. Ya, baik. Masih 40 hari lagi Tuhan Yesus ada di dunia setelah dia bangkit. Tuhan Yesus mempunyai waktu 40 hari di dunia. Untuk apa anak-anak? Untuk menghibur. Mengapa harus menghibur? Karena murid-murid yang ditinggalkan waktu dia mati merasa sedih. Ya, banyak orang yang berduka karena Tuhan Yesus mati. Ya, Tuhan juga harus memberikan petunjuk yang terakhir, ya, tuntunan, arahan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya akan ditinggal. Ditinggal kemana lagi, Bu? Ya, Tuhan Yesus punya waktu 40 hari untuk bersama-sama dengan murid-muridnya memberikan petunjuk dan arahan supaya murid-muridnya dapat menghadapi rintangan-rintangan, dapat menghadapi tantangan yang lebih berat, karena nantinya Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Nah, sebab itu sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dalam Lukas kalian sudah baca, ya, bisa baca bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri. Dia menemui siapa saja, anak-anak? Banyak. Pertama Maria Magdalena, terus 2 muridnya yang berjalan ke Emmaus, ya, yang tadinya mereka tidak tahu siapa ya sih yang berjalan dengan saya, tapi kemudian Yesus memberikan apa, anak-anak? Pembukaan, ya, mata mereka terbuka bahwa yang berjalan dengan mereka selama ini adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bertemu dengan murid-muridnya yang ada di pantai Danau Tiberias. Lalu selain itu Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang sedang berkumpul di dalam satu ruangan, ke-11 muridnya. Mengapa 11? Karena yang satu, yaitu Yudas Iskariot, sudah mengkhianatinya dan mati. Ya, jadi Tuhan Yesus betul-betul mempersiapkan diri 40 hari itu untuk bersama dengan murid-muridnya karena akan berpisah dengan mereka. Nah, ya, Tuhan Yesus menyuruh mereka berkumpul di Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah satu kota yang membenci Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ditangkap juga di Yerusalem. Maka murid-murid disuruh berkumpul, ya, pada saat nanti hari terakhir bersama Yesus, murid-murid nanti harus kembali lagi ke Yerusalem. Ya, itu pesan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ke-40 anak-anak, di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak mereka ke sebuah bukit namanya Bukit Zaitun. Ya, kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya, ada kota namanya Betania dan di sana ada bukit. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan membawa murid-muridnya keluar kota. Nah, di sana apa? Tuhan Yesus dikelilingi oleh murid-muridnya, anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah dan Tuhan Yesus mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya, mengangkat tangannya. Kemudian secara perlahan-lahan, nah, kedua kaki Tuhan Yesus terangkat dari tanah, ya, dan dia naik ke atas ke langit. Kemudian di sana ada awan-awan yang menyambut Yesus. Kemudian, nah, Tuhan Yesus hilang dari pandangan murid-muridnya. Murid-muridnya takjub, ya, mereka takjub terheran, ya.
mereka sujud, ya, menyembah, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dalam kemuliaan. Sebelumnya ada 2 malaikat Tuhan yang datang menyertai, ya, ada dilihat oleh murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Kita mau baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke ya, kita mau baca di dalam Kisah, salah ya, maafkan Bu Tami, Kisah 1 ayat yang ke-11, anak-anak ya. Mulai ayat 10 Bu Tami bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, ya, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu yang dikatakan oleh malaikat ini kepada murid-murid, bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali. Nah, saat nanti Yesus akan datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi kita, untuk menghakimi umat manusia, dan untuk menyediakan tempat di surga bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi jangan takut. Murid-murid juga takut tadinya, anak-anak. Nanti kita berpisah lagi dengan Yesus. Ya, 40 hari lalu mereka sudah berpisah, ditinggal Yesus mati. Ketika Yesus bangkit, mereka senang, ya. Tapi setelah itu ditinggal Yesus ke surga. Mereka tadinya sedih, teman-teman. Tapi ketika mereka melihat Yesus naik ke surga dalam kemuliaan, ya, Yesus naik ke surga, tidak hanya begitu saja, tapi Yesus menjanjikan apa, anak-anak? Yesus menjanjikan penolong. Nanti kalau kamu tidak ada, aku tidak ada, kamu ada penolong yang lain, ya, yang menggantikan pribadi Yesus. Nah, misalnya begini, anak-anak, mama papa kalian pergi misalnya untuk 2 hari atau 3 hari, ya, kalian dipanggil oleh mama papa, "Ayo sini, hidup, mama papa akan pergi." Papa mesti memberi pesan-pesan, ya, nanti selama papa pergi kamu harus begini, tidak boleh nakal dan sebagainya. Terus Edo tanya, "Masa aku sendirian, Ma?" "Enggak, kamu nanti akan ditemani oleh paman," misalnya, "Pak, mama sudah mengundang paman ke sini." Nah, Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya sedih sendirian menghadapi banyak tantangan. Tidak, anak. Tapi Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan penolong. Siapa penolong itu? Penolong itu yaitu Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, ya. Bu Utami akan bacakan. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita piatu, Dia tidak meninggalkan kita yatim, tapi Tuhan Yesus memberi penolong, ya. Bu Utami bacakan Yohanes 14 ayat yang ke-16. "Aku akan minta kepada Bapa," katanya, ya, "dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, karena Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak menyertai kita secara wujud, ya, secara tubuh di dunia ini, tapi Yesus mengirim Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat,
naik ke surga, dia mempunyai maksud yang mulia anak-anak. Dia menyediakan tempat yang indah untuk anak-anaknya satu saat nanti kalau ia datang kali yang kedua, ya. Dan ia menyertai kita. Nah, Tuhan Yesus memang tidak kita lihat, ya. Kalian berdoa misalnya, Tuhan Yesus sertai saya, dan memang Tuhan Yesus tidak ada di samping kita secara tubuh. Tidak seperti kalau kalian manggil papa, tolong sertai saya belajar. Papa ada di samping kalian, ya. Tapi Tuhan Yesus secara tubuh tidak ada, tapi rohnya ada. Anak-anak dapat merasakan, ya, pasti, ya, meskipun Tuhan secara tubuh tidak ada di samping kalian, tapi Roh Kudus ada dalam hidup anak-anak Tuhan yang meminta, karena Dia adalah penolong. Panggil nama Yesus, panggil Roh Kudus, Dia akan menyertai anak-anak di sepanjang perjalanan hidup anak-anak. Ya, jangan takut, sebab dengan kenaikan Yesus ke surga, Tuhan tidak bermaksud meninggalkan kita, ya, tapi justru Dia memberikan penghiburan kepada kita anak-anak, memberikan satu harapan, ya, pengharapan yang besar bahwa satu saat nanti kita akan juga masuk ke surga yang mulia bersama Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus setia dan tetap percaya bahwa Yesus dan Roh Kudusnya sanggup menolong kita, ya. Jadi sekali lagi, dengan naiknya Yesus ke surga, ya, ada satu pengharapan yang indah, ya, bagi kita semua untuk dapat melihat surga yang mulia, ya. Itu kiranya renungan firman Tuhan yang dapat Bu Utami sampaikan anak-anak pagi hari ini. Jangan merasa susah, jangan merasa takut, ya. Roh Kudus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bu Utami berikan pertanyaan, ya. Ini pertanyaan ke-1 untuk anak-anak kelas kecil, yaitu kelas 1, 2, dan 3, ya. Pertanyaannya, apa yang Yesus janjikan sebelum Dia naik ke surga, ya? Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Lalu pertanyaan kedua, apa yang dikatakan malaikat kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga? Dalam kisah 1 tadi, ya, apa yang dikatakan malaikat kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga? Jelas, ya anak-anak, ya. Kita patut berbahagia, kita juga bahagia sebagai anak-anak Tuhan, benar-benar bahagia, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang melintasi segalanya, ya. Baik sudah mengalahkan kematian, maut, Dia bangkit dan Dia naik ke surga, dan Dia mencurahkan Roh-Nya, ya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Itu kita patut berbahagia karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus.
berdoa, Bu Utami akan berdoa buat kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh Engkau kasihi. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, memberikan pengharapan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk dapat hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari terus bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu semuanya, untuk dapat menolong kami, menghibur dan menyertai kami sepanjang langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang belajar. Mari Tuhan pimpin mereka. Roh Kudus menganugerahi mereka kecerdasan, kepintaran, hikmat untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Juga memberkati guru-guru yang mengajar kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu SD Immanuel yang berulang tahun pada bulan Mei. Oh Tuhan Yesus, kiranya kami bersyukur atas pertambahan umur bagi anak-anak kami. Sungguh kami bersyukur Engkau sudah menolong mereka. Sebab itu Tuhan berikan hikmat-Mu yang lebih lagi kepada anak-anak ini. Anak-anak yang berulang tahun, berikan juga ketaatan, takut akan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, dan taat kepada orang tua maupun guru-guru. Terima kasih, memberkati orang tua yang sudah memelihara dan merawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami alaskan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.